Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya belakangan ini kayaknya banyak banget orang ngomongin ADHD? Apa ini fenomena baru gitu atau kita aja yang baru ngeh ya? Hari ini nih kita mau coba ngupas tuntas lah ya sumber dari Dr. Daniel Amen. Beliau kan ahli neuroscience klinis. Kita pengen paham ADHD lebih dari sekedar ya susah fokus doang. Misinya sih kita coba bedain mana distraksi biasa di zaman serba cepat ini, mana ADHD yang beneran. Terus gejalanya apa? Gimana nanganinnya? Mungkin ada beberapa hal yang wah Anda belum pernah kepikiran sebelumnya. Ya, selamat datang ya. Tujuannya emang biar kita semua lebih jernih gitu ngelihatnya. Banyak kan dari kita yang ngerasa, aduh kok gampang banget ke distract, susah konsen akhir-akhir ini. Tapi pertanyaannya, apa itu beneran ADHD? Atau cuma ya efek zaman aja? Nah, Dr. Amen ini menekankan, ada loh ADHD asli, yang akarnya tuh genetik banget. Tapi, gaya hidup modern kita, gadget non-stop, makanan olahan, stres tinggi, itu tuh bisa banget memperburuk gejalanya. Atau malah kayak niru kondisi ADHD gitu, padahal orangnya nggak punya genetiknya. Wah, menarik tuh bedain asli sama tiruan. Terus gimana dong cara kita ngenalin ciri-ciri inti ADHD menurut Dr. Amen? Kan polanya mesti jangka panjang ya. Benar. Beliau ngelihatnya sebagai pola perilaku yang menetap. Pertama, rentang perhatiannya pendek. Susah gitu, fokus sama tugas rutin, kerjaan kantor, PR. Tapi anehnya, kalau ada hal baru atau yang dia suka banget, bisa fokus lama. Jadi selektif ya fokusnya. Iya. Kedua, gampang banget terdistraksi. Sensitif banget sama suara, pemandangan, bahkan sentuhan. Ada loh yang sampai benci label baju, keganggu banget. Oh iya, itu detail menarik soal kepekaan sensori. Kayaknya nggak banyak yang langsung nyambungin ke ADHD ya. Apalagi? Iya kan? Nah, ketiga, itu disorganisasi. Tapi yang kronis ya. Kamar berantakan, meja kerja numpuk, tas kayak black hole, terus susah banget ngatur waktu. Sering telat itu udah kayak, ciri khas. Keempat, suka banget nunda-nunda. Prokrastinasi parah. Seringnya butuh mepet banget baru gerak. Haha, kayaknya banyak yang kena nih kalau yang ini. Iya. Kelima, impulsif. Ngongong atau bertindak tanpa dipikir dulu akibatnya. Dan keenam, hiperaktif. Nggak bisa diem gitu. Tapi ini nggak selalu ada ya, apalagi di tipe inatentif yang dominan susah fokusnya, bukan gelisahnya. Oke. Mungkin beberapa ciri tadi ada yang Anda rasa, wah ini gue banget. Tapi inget ya, kuncinya tadi di pola jangka panjang, bukan cuma sesekali doang. Tepat. Dan soal diagnosis nih, ini agak tricky. Dr. Amen ngingetin, ADHD itu bisa overdiagnose. Kadang dianggap solusi gampang buat masalah fokus. Tapi di sisi lain, bisa juga underdiagnose, terutama pada perempuan atau orang dewasa yang nggak hiperaktif. Gejalanya bisa mirip banget sama depresi. Wah, jadi serba salah ya. Banget. Malah, ironisnya nih, beberapa antidepresan umum kayak SSRI itu malah bisa bikin fokus makin jelek buat sebagian kasus ADHD. Karena cara kerjanya nurulin dopamin. Waduh, rumit juga ya ternyata. Nah, ini nih yang menarik. Sebelum buru-buru mikir obat, Dr. Engman kan punya saran awal yang fundamental banget ya. Apa tuh? Keras banget soal pentingnya detox digital sama diet eliminasi. Ini jadi fondasi. Coba deh, saran dia, hilangkan gluten, produk susu, jagung, kedelai, plus pewarna dan pemanis buatan. Sebulan aja. Sebulan ya. Kenapa tuh bahan-bahan itu? Karena zat kayak gluteomorfin dari gluten, casmorfin dari susu, itu bisa bekerja mirip opioid di otak sebagian orang. Jadi ganggu fokus. Studi yang beliau kutip nunjukin, 70% anak itu gejalanya membaik signifikan hanya dengan diet ini aja. Wow, 70%? Iya, plus tidur yang cukup sama sarapan tinggi protein. Itu krusial banget katanya. Jadi apa yang kita makan, gimana kita main gadget itu beneran ngaruh ke otak ya. Tapi gimana kalau misalnya udah coba nih diet, udah ngurangin gadget, tapi kok gejalanya masih ganggu banget? Yang genetik dan parah sampai ganggu fungsi hidup sehari-hari, ya obat bisa jadi penting banget. Dokter Amen ngibaratinnya kayak kacamata buat orang rabun. Nahan obat yang sebenarnya dibutuhin itu bisa dianggap ya neglect, pengabaian. Oke, paham. Risiko kalau nggak diobati, ADHD yang berat itu nyata loh. Gagal sekolah, gagal karir, rentan kena narkoba, masalah hukum, cerai, bangkrut.
Serius ya dampaknya? Serius? Makanya penting banget diagnosis tipe ADHD yang tepat. Dokter Amen itu nemuin ada 7 tipe. Beda tipe, beda pola aktivitas otaknya. Jadi penanganannya juga bisa beda. Obat stimulan yang umum itu nggak cocok buat semua tipe. Dosisnya juga harus pas banget, diatur sama ahlinya. Oke, jadi benar-benar berlapis ya pendekatannya. Mulai dari gaya hidup dulu sebagai fondasi, baru deh kalau memang perlu pertimbangan obat, tapi harus dengan diagnosis yang benar dan pengawasan ketat. Sip, jadi kalau kita rangkum nih obrolan kita hari ini, jelas banget ya, ADHD itu kompleks. Bukan cuma soal nggak bisa fokus doang, ini melibatkan pola perilaku yang luas. Ada dasar genetiknya, tapi juga dipengaruhi banget sama lingkungan dan gaya hidup kita sekarang. Iya. Dan semoga dengan paham ini bisa ngurangin stigma ya, atau rasa bersalah. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini soal cara kerja otak yang emang beda. Dan yang penting, ada kok langkah-langkah nyata buat ngelolanya. Seringkali mulanya dari hal dasar banget. Apa yang kita makan, gimana kita pakai teknologi. Bener banget. Tadi kan kita juga nyinggung soal faktor genetik yang kuat ya, sama pentingnya kesehatan orang tua, bahkan sebelum hamil, buat otak anak. Nah, pemahaman soal akar genetik dan pengaruh lingkungan awal ini kayaknya ngasih kita satu pertanyaan buat direnungin nih. Kalau kita tahu ada faktor genetik dan pengaruh gaya hidup di awal kehidupan, langkah nyata apa sih yang bisa kita semua mulai lakuin hari ini buat dukung kesehatan otak generasi mendatang? Bahkan sebelum mereka ada di dunia ini. Coba direnungin ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.